Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini akan kita lanjutkan kembali kajian kita tentang kitab Asyirku fil Qadimi wal Hadis, syirik di masa lalu dan masa kini, yang disusun oleh Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizahullah. Dan insyaAllah pada malam hari ini akan kita bahas bersama tentang penjelasan umat-umat yang dihancurkan secara umum, ya, sebelum diutusnya Nabi Musa alaihissalam dan kesyirikan yang terjadi pada mereka. Sebelumnya telah kita selesaikan bersama pembahasan tentang kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Dan sesudah itu pengarang kitab menyebutkan bahwa antara Syuaib alaihi salam dengan diutusnya Nabi Musa alaihissalam ada beberapa umat yang diutus kepada mereka juga Nabi, walaupun mungkin sebagiannya tidak dikisahkan kepada kita karena kebanyakan kisah nabi-nabi memang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan kepada kita. Kewajiban kita hanyalah untuk beriman kepada para nabi secara global, secara keseluruhan, dan secara terperinci kepada mereka-mereka yang memang nama-nama mereka diabadikan di dalam Al-Quranul Karim atau disebutkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka sesudah pembahasan tentang kesyirikan Nabi Syuaib alaihissalam, kaum Nabi Syuaib alaihissalam sebelum ini, kemudian sesudah bab ini, pengarang kitab Syekh Abu Bakar hafizahullah akan menyebutkan kesyirikan yang terjadi pada kaum Nabi Musa alaihissalam. Namun antara itu beliau menyebutkan satu pembahasan yang insyaAllah akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu tentang penjelasan umat-umat yang dihancurkan secara umum. Maksudnya bisa jadi azab tadi menimpa mereka semua dan tidak ada yang selamat kecuali yang beriman kepada Nabi yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka, seperti yang terjadi sebelumnya baik kepada kaum Nabi Nuh yang dilenyapkan dengan banjir bandang yang begitu besar, atau kepada kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, ataupun kaum Samud, kaumnya Nabi Salih alaihissalam, ataupun umat-umat sebelum itu. Dan di sini Syekh Abu Bakar hafizahullah menyebutkan bahwa kebanyakan umat-umat yang ditimpa azab secara umum itu
sebelum diturunkan At-Taurat. Berarti sebelum diutusnya Nabiullah Musa alaihi salam. Hal ini diperkuat dengan ayat 43 dari surat Al-Qasas, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad atayna Musa al-kitab min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmah la'allahum yatadhakkarun." Dan sungguh kami telah utus Musa alaihissalam dengan Alkitab, yaitu At-Taurat. Sesudah kami hancurkan, sesudah kami binasakan generasi-generasi terdahulu sebelum Musa alaihissalam. Dan Alkitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, wahyukan kepada Musa alaihissalam adalah basaira linnas, sebagai basair, sebagai petunjuk, sebagai petunjuk, dan juga rahmat dan pelita bagi manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka ingat dengan ketetapan-ketetapan dan juga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagaimana diriwayatkan oleh beberapa imam, Imam Tabari, Ibnu Abi Hatim dan Al-Bazzar, dari hadis Auf Al-A'rabi dari Abi Nadrah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau berkata, berarti ini dinisbahkan kepada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Berarti khabarnya adalah mauquf, hanya berhenti pada sahabat radhiyallahu an saja. Ma ahlakallahu qaman bi adzabin minas sama' wa minal ard ba'dama unzilatit Taurah ala wajhil ard. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membinasakan atau menghancurkan suatu kaum baik dengan azab dari langit seperti guntur, hujan yang lebat, kilat yang menyambar-nyambar, ataupun azab yang berasal dari bumi seperti banjir, ataupun gempa, meletusnya gunung dan juga yang lainnya. Sesudah diturunkan At-Taurat di atas muka bumi ini. Jadi tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala binasakan dari suatu kaum baik dengan azab dari atas, dari langit ataupun dari bawah, dari bumi, sesudah diturunkan At-Taurat. Ghaira al-qarya allati musikhat qiradah, kecuali satu daerah, satu tempat yang memang Allah Subhanahu wa taala binasakan, rubah mereka, wujud mereka dengan wujud qiradah, dengan wujud monyet. Qiradah jamaknya qird, dan juga khanazir dengan rupa atau wujud babi. Waliyadzubillah. Dan ini kejadian nyata terjadi pada kaum Nabi Musa alaihi salam, sebagian di antara mereka, yang disebut dengan masakh, perubahan dari bentuk yang lebih baik, yang lebih bagus, berubah menjadi bentuk yang lebih jelek. Dari bentuk rupa manusia yang sempurna, fi ahsani taqwim, dalam rupa yang sangat indah, menjadi qiradah khasiin, kera yang hina. Apalagi khanazir, dalam rupa babi. Bukan sebaliknya. Sebagaimana yang kita sering dengar teori Darwin, dan teori ini juga sudah dibantah oleh ahli-ahli barat yang kafir yang sama dengan Darwin, yang menolak, tidak menyetujui bahwa manusia yang berasal dari monyet, dengan teori evolusinya, dari yang jelek berkembang sampai menjadi manusia. Kalau teori evolusi itu diteruskan, harusnya manusia berkembang lagi menjadi yang lebih baik dari sekarang. Tapi buktinya tidak. Dan memang teori itu tidaklah benar. Yang terjadi sebaliknya, manusia yang menjadi monyet. Dan ini adalah hakiki, kenyataan, bukan tabiat mereka ataupun sifat mereka saja yang menjadi seperti monyet. Walaupun mungkin sifat mereka
jauh lebih memalukan dari sifat monyet itu sendiri. Tatkala mereka melakukan hilah, tipuan untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian masakh itu masih ditimpakan kepada umat ini wal iyadzu billah, enggak tahu menjadi apa kita kalau dirubah bentuknya. Al-hilah, tipuan muslihat yang dilakukan oleh Banu Israel, kasarnya tidaklah seberapa dibanding tipuan yang mungkin dilakukan sebagian di antara kita. Mereka hanya dilarang untuk berburu ikan apapun caranya pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari Id mereka, hari besar mereka, hari raya mereka, dan hari ibadah mereka. Dan Allah uji mereka pada hari Sabtu itu, ikan banyak sekali, beda dengan hari-hari yang lainnya. Sehingga mereka mengakali, membuat hilah untuk mendapatkan ikan yang banyak itu. Mereka tebar jaring ataupun pasang jala. Kalau dulu mungkin masih ada nggak pancing jeger, ditaruh malam Sabtu. Dibiarkan semalaman sampai seharian baru diambil malam Ahadnya. Padahal tidak mustahil. Karena munculnya ikan saat itu banyaknya pagi hari, maka tidak mustahil ikan tadi masuk ke jaring mereka atau ke jala mereka ataupun alat apa saja yang mereka gunakan untuk berburu ikan pada hari Sabtu. Dengan perlakuan yang mereka itu, ada 3 kelompok manusia. Ada yang memang melakukan perbuatan itu, ada yang melarang, memperingatkan mereka akan larangan itu, ada yang no comment, diam saja. Istilah sekarang mungkin nggak mau kepo, nggak mau tahu. Padahal sikap ini juga tidak benar kalau yang di hadapan kita itu adalah suatu mungkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi. Kita harus melihat kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Dengan tangan, kekuatan. Kalau tidak mampu dengan lidah, kalau tidak dengan lisan, dengan ucapan, kalau tidak mampu dengan hati. Maka ketiga kelompok manusia tadi yang melakukan nahi mungkar khususnya, melarang mereka untuk melakukan hal itu, Allah selamatkan mereka dari perubahan bentuk menjadi kera ataupun babi. Kemudian yang melakukan, Allah Subhanahu wa taala rubah mereka menjadi babi menurut sebagian ulama. Yang no comment, Allah rubah mereka menjadi monyet. Ada yang mengatakan, sebagian ahli tafsir yang lainnya, yang muda-muda yang melakukan larangan tadi Allah rubah menjadi monyet. Tapi yang tua Allah rubah menjadi babi. Dan memang biar gimana pun rupa monyet masih mending dari babi. Monyet kasarnya masih bisa dipupurin, masih bisa dibedakin, dijual jadi hiburan topeng monyet. Anak-anak seneng, tapi topeng babi ada hiburannya. Allahul musta'an. Tapi yang jelas, manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa taala rubah masakh menjadi kirada atau khinzir tadi, khanazir, tidak lama hidupnya sesudah itu. Ibnu Katsir rahimahullah menukil mereka hanya hidup kurang lebih 3 hari sesudah itu, dan kerjanya hanya nangis saja, menyesali apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka mereka semuanya mati. Dan tidak Allah Subhanahu wa taala uji, istilahnya ada generasi sesudahnya yang terlahir dari manusia-manusia yang berubah bentuk tadi. Semuanya mati. Jadi Banu Israel ataupun Yahud yang terlahir sesudah itu bukanlah dari keturunan mereka. Dari
yang sudah berubah bentuknya tadi. Tapi karena perilaku mereka seperti itu, jadi ada mungkin ami-ami mereka istilahnya, walaupun jauh, yang melakukan hal itu. Anak keturunannya akhirnya, sebagian masyayikh juga, kalau mereka sedang membicarakan tentang kejahatan Yahudi khususnya, karena ghirahnya, karena marahnya, kadang-kadang memanggil mereka, menyebut mereka dengan apa? Ungkapan, ya abnaul qirada wal khanazir. Wahai anak-anak kera dan babi. Karena memang ada di antara pendahulu mereka yang melakukan hal itu. Dan Allah rubah menjadi kera ataupun babi. Bifadlillah Allah subhanahu wa ta'ala angkat, hilangkan masakh ini dari umat ini menurut sebagian ulama. Sehingga kita tidak dapatkan. Kalaupun ada misalnya, benar nyata, itu perlu dipastikan terlebih dahulu dari sisi kebenaran sejarahnya, kebenaran riwayatnya. Namun kita tidak boleh merasa aman dari perubahan bentuk tadi, karena memang ada sebagian pelanggaran, sebagian kemaksiatan ataupun dosa, kesalahan yang dilakukan oleh umat ini. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat, tidak menghilangkan masakh, perubahan bentuk tadi, berapa banyak akan kita dapati perubahan bentuk di antara umat ini dengan sebab muslihat yang mereka lakukan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengakali apa-apa yang diharamkannya supaya menjadi halal. Demikian juga misalnya di dalam masjid itu sendiri ada kesalahan yang mungkin dilakukan oleh makmum, namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya Allah angkat masakh atau perubahan bentuk tadi. Rasulullah SAW mewanti-wanti dan mengingatkan makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau melakukan gerakan sebelum imam, dalam sebagian riwayat rupanya yang akan dirubah dengan rupa himar. Kalau rupa berarti keseluruhan. Dalam sebagian riwayat disebutkan yang berubah itu ra's, kepalanya saja. Kepalanya akan berubah menjadi kepala himar. Kalau tidak Allah angkat masakh dari umat ini, berapa banyak himar yang kita lihat sesudah kita salam, ya, Allahul musta'an. Oleh karena Allah subhanahu wa ta'ala begitu kasih sayang terhadap umat ini, kita jangan neko-neko, jangan coba-coba, apalagi nantang. Mau saya buktikan, misalnya, apakah benar sabda Rasulullah SAW itu? Apalagi dia mengucapkannya di dalam masjid misalnya. Ya. Jangan merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mampu untuk merubah bentuk kita, ya, menjadi yang lebih jelek daripada qirada wal khanazir kalau ada. Jadi jangan kita menantang. Saya akan coba, benar enggak saya berubah menjadi, ya, kera, menjadi himar, keledai misalnya. Apalagi mentertawakan bahwa itu hanya dongengan, hanya khayalan saja. Peristiwa berubah bentuk manusia menjadi binatang pernah terjadi pada umat terdahulu. Maka kita jangan coba mengulanginya lagi, apalagi dengan menantang. Ataupun, ya, larangan-larangan yang seperti itu, baik di dalam ayat Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, kita beristihza atau mengolok-olok hal itu, apalagi dalam masalah yang penting. Sebab al-istihza termasuk di antara naqid min nawaqidil Islam, yang mengolok-olok agama, ya, salah satu di antara pembatal keislaman kita, ya. Dan Syekh masyhur, ya, hafizahullah, salah seorang murid Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Albani rahimahullah, beliau di awal-awal cetakan kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin menyebutkan kejadian aneh, ya, tentang seorang syekh
yang dulunya mengingkari hadis perubahan bentuk himar tadi. Beliau menantangnya, namun qadar Allah jadikan akhirnya beliau kepalanya seperti kepala himar. Akhirnya beliau tidak mau mengajari murid-muridnya walaupun sesama laki-laki kecuali dari hijab, karena dia malu. Namun sesudah lama pengajaran itu, mulazamah tadi sudah lama, murid-murid ingin melihat rupa syekhnya. Dengan meminta dengan sangat, akhirnya terpaksalah syekh membuka. Kemudian muridnya terperanjat tatkala melihat syekhnya kepalanya kepala himar. Tapi di cetakan berikutnya, Syekh Masyhur mengatakan kisah ini tidaklah benar. Kisah ini tidaklah benar. Namun tidak benarnya kisah tadi juga jangan, sebagaimana tadi Anda isyaratkan, jangan kita merasa aman dari makar itu. Apalagi sampai sombong, mencoba, menantang. Larangan seperti itu misalnya. Sebagaimana misalnya larangan bagi kita untuk menantang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menantang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah takdirkan saya tidak mati dengan sebab kereta api, saya berdiri di rel saat kereta jalan juga nggak mati. Silakan coba kalau berani, ya kan? Kita jangan menantang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi dari penjelasan Syekh Abu Bakar hafizullah disebutkan bahwa selain desa ataupun negeri yang dirubah bentuknya menjadi qiradah tadi, maka sebelum sesudah diturunkannya Taurat, tidak ada umat yang diadab secara umum, membinasakan semua umat, sebagian nabi-nabi tadi, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 43 tadi. Kemudian riwayat tadi disebutkan berasal dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, yaitu salah seorang sahabat. Berarti hadisnya mauquf, hanya sampai sahabat saja. Namun Al-Bazzar di dalam sebagian riwayatnya menyebutkan hal itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Syekh Abu Bakar mengatakan wallahu a'lam, yang lebih nampak kepada kebenaran adalah hadis tadi adalah mauquf, hanya merupakan ucapan Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kemudian di antara umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan, bersifat menyeluruh ataupun bersifat umum, sebelum Nabi Musa alaihissalam, akan disebutkan oleh Syekh Abu Bakar hafizahullah 3 kisah. Ada Ashabul Ras, kemudian yang keduanya Ashabu Yasin, kemudian kisah Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama yaitu kisah Ashabul Ras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 38 sampai 39. Dan mungkin Ashabul Ras juga istilahnya suatu kaum ataupun umat yang mungkin baru kita untuk mendengarnya, gitu kan. Wa 'ada wa samud wa ashabar rassi wa qurunan baina dzalika katsira wa kullan darabna lahu al-amsal wa kullan tabbarna tadbira. Dan kami binasakan kaum 'Ad, kaum Samud dan ashabur ras. Siapakah mereka? Nanti akan disebut tentang siapakah jati diri mereka. Yang jelas mereka termasuk di antara kaum yang Allah binasakan. Bahkan Allah rangkaikan dengan kaum 'Ad, kaumnya Nabi Hud alaihissalam, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Salih alaihissalam yang sudah kita bahas sebelumnya. Wa qurunan baina dzalika katsira, dan banyak lagi kurun, generasi-generasi, beberapa abad di antara kaum-kaum tersebut, yang mungkin sebagiannya tidak Allah kisahkan ceritanya kepada kita. Wa kullan darabna lahul amsal wa kullan tabbarna tatbira. Dan kami jadikan bagi masing-masing mereka itu perumpamaan.
bagi sebagian di antara mereka. Dan masing-masing mereka itu benar-benar telah kami binasakan dengan sehancur-hancurnya. Tabbarna tadbira. Kami binasakan dengan sebenarnya. Kalau dalam Quran terjemahan versi Kemenak Depak dulu, catatan kaki disebutkan ras adalah telaga yang sudah kering airnya. Kemudian dijadikan nama suatu kaum, yaitu kaum Ras. Mereka menyembah patung. Lalu Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada mereka. Namun pendapat ini nanti akan kita ketahui, pendapat-pendapat yang lainnya akan sebutkan oleh Syekh Abu Bakar hafizahullah, bukanlah pendapat yang beliau pilih. Karena apa? Karena kisah kaum Nabi Syuaib alaihissalam telah disebutkan sebelumnya, yaitu kaum Madyan. Wallahu a'lam. Allah juga berfirman di dalam surat Qaf ayat 12 sampai 14. Kazzabat qablahum qaumun Nuh wa ashabur rass wa Samud. Sebelum mereka juga telah mendustakan nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka. Siapa? Kaum Nabi Nuh. Mendustakan Nuh alaihi salam. Juga penduduk Ar-Ras. Dan kaum Samud, kaum Nabi Salih alaihi salam. Wa Adu wa Fir'aun wa ikhwanu Lut. Dan kaum Ad, Fir'aun dan juga kaum Lut alaihi salam. Maka kalau Fir'aun di sini adalah Fir'aun Musa, dia juga termasuk di antara kaum yang tidak lama masanya dengan ashabus sabt. Orang-orang yang Allah rubah bentuk mereka yang menjadi kera ataupun babi di masa Nabi Musa alaihi salam. Namun ini hanya khusus untuk Fir'aun dan juga bala tentaranya ataupun pengikutnya yang ikut serta mengejar Nabiullah Musa alaihi salam. Wa ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzdzaba rusula fa haqqa wa'id. Demikian pula penduduk Aikah serta kaum Tubba. Semuanya telah mendustakan rasul-rasul ataupun nabi yang Allah utus kepada mereka. Fahaqqa wa'id. Maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan. Mereka pantas untuk mendapatkan ancaman dariku. Dan memang di dalam ayat yang mulia ini wa'id dal harakatnya kasrah, menunjukkan adanya wawu mutakallim yang dihapus atau mahdzuf. Kalau bukan Al-Quran maka dibacanya fahaqqa wa'idi. Maka mereka sudah berhak, sudah pantas untuk mendapatkan ancamanku, yaitu ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari siyak ataupun redaksi ayat-ayat yang mulia tadi, jelaslah bahwa mereka adalah kaum-kaum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala binasakan dan juga hancurkan mereka semuanya. Wal-iyadhu billah. Kemudian siapakah ashabur ras yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Furqan ataupun surat Qaf tadi, yang Allah sebutkan mereka juga termasuk di antara kaum ataupun umat yang Allah hancurkan. Para ahli tarikh berbeda pendapat tentang penentuan mereka, siapakah mereka itu, dan juga tentang penjelasan akidah ataupun keyakinan mereka. Ada yang mengatakan ras itu sendiri adalah sumur, sumur atau sumur yang memang sudah tidak digunakan, istilahnya tidak difungsikan. Ada yang mengatakan ras itu sendiri adalah semua galian yang ada di muka bumi, baik itu sumur, kuburan ataupun sejenisnya. Dan juga dia mengatakan ras itu sendiri adalah tempat penambangan, tempat penambangan barang tambang, berarti termasuk galian juga.
Ada yang menyebutkan ras itu adalah nama tempat di antara tempat-tempat yang ada di Yamamah dan dinamakan dengan Al-Falaj, dan ini adalah kaum Samud. Kalau ini kaum Samud berarti sudah disebutkan kisahnya, dan mereka adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam, sehingga pendapat ini juga tidaklah dipilih oleh al-muallif atau pengarang kitab ini, Syekh Abu Bakar hafizahullah. Ada juga yang mengatakan ras itu adalah sumber mata air dan juga pohon korma yang dimiliki oleh Bani Asad, nama suatu kaum juga. Bahkan ada yang mengatakan ras ini adalah as-salj al-mutaraqim fil jibal. Jadi seperti apa? Salju yang bertumpuk-tumpuk atau yang banyak di gunung-gunung. Ya mungkin kayak daerah kutub kalau di masa kita gitu ya, wallahu a'lam. Nah, siapakah ashabur ras yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di dalam dua surat tadi ya. Dengan perbedaan pendapat ulama tentang makna ataupun yang dimaksud dengan ar-ras itu sendiri, maka ini juga mempengaruhi pendapat mereka tentang siapakah ashabur ras. Siapakah pemilik ar-ras itu? Ini juga ada beberapa pendapat. Yang pertama dihikayatkan oleh sebagian mufassirin, mereka adalah kaum Nabi Syuaib alaihissalam, dan ini sudah lewat kisahnya sebelum pembahasan ini, kaum Madian, yaitu kaum Nabi Syuaib alaihissalam. Yang kedua, mereka adalah kaum yang menyemburkan atau memasukkan nabi mereka ke dalam sumur. Ini dikatakan oleh Ikrimah, salah seorang ahli tafsir dari karangan tabi'in. Jadi perilaku mereka ini ditiru oleh G30S PKI ini, memasukkan para jenderal ke sumur gitu kan, lubang buaya istilahnya. Ada yang mengatakan mereka adalah kaum dan mereka bertempat di sekitar sumur, mereka beribadah, menyembah berhala-berhala. Dan mereka tidaklah berkuasa atas suatu kaum atau mendapatkan kesempatan kepada seseorang yang menyelisihi agama mereka, melainkan mereka akan membunuhnya, kemudian menceburkan jasadnya ke sumur tadi. Dan dikatakan ras di sini ada di daerah Syam. Ini dikatakan oleh Ad-Dhahhak rahimahullah, salah seorang tabi'in juga. Dan juga ada yang mengatakan mereka adalah suatu kaum yang Allah utus kepada mereka seorang nabi. Kemudian apa yang mereka lakukan kepada nabi tadi? Fa'akalu. Mereka memakan nabi yang mulia tadi yang diutus kepada mereka. Siapa dulu? Sumanto apa siapa? Kanibal. Yang dimakan nggak tanggung-tanggung nabi. Dan disebutkan wanita-wanita mereka lah yang awal-awal melakukan sihir. Karena sihir memang banyaknya identik dengan wanita. Sehingga ibarahnya juga di dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan berlindung dari an-naffasat ay as-sahirat, wanita-wanita tukang sihir. Jadi kalau laki-laki main sihir sudah banci, kayak wanita yang melakukan sesuatu yang haram minal muharramat, bal syirik minasyirkiyat dan min nawaqid al-Islam. Apalagi kalau sihir tadi dengan bantuan jin. Ada yang menyebutkan mereka adalah kaum yang ada di Yamamah dan mereka memiliki beberapa sumur. Dan ini dikatakan oleh seorang tabi'in juga, yaitu Qatadah rahimahullah. Dan dalam riwayat Ibnu Asakir seperti pendapat yang pertama, mereka adalah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Ada juga pendapat yang mengatakan
Ashabul ras adalah mereka-mereka yang membunuh sahibu Yasin, ya, sahabat Yasin, yang nanti akan sebutkan kisahnya dan menyeburkannya di dalam sumur tadi. Ini diriwayatkan juga oleh Ad-Dhahhak, As-Suddi dan juga Muqatil. Para ahli tafsir kebanyakannya dari kalangan tabi'in. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma turjumanul Quran, mufassirul Quran, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling, ya, banyak menafsirkan Al-Qur'anul Karim, dinukil dari beliau beberapa riwayat. Yang pertama, mereka adalah para penduduk sumur di daerah Azerbaijan, termasuk daerah bekas jajahan Soviet. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Maka dengan sebab pembunuhan yang mereka lakukan terhadap nabinya, keringlah, layuklah pohon-pohon mereka, ya, dan juga tanaman-tanaman mereka. Akhirnya mereka pun mati kelaparan dan juga kehausan karena, ya, tidak bisa mengkonsumsi apa-apa yang dihasilkan oleh tumbuh-tumbuhan, buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang biasa mereka konsumsi sebelumnya. Sementara Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya, ya, Ras tadi adalah qaryah, suatu daerah atau tempat min Samud, dari kaum Samud. Dan Ibnu Munzir, dan juga Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan juga dari Ibnu Abbas bahwa mereka, ya, Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an tentang siapa ke ashabur ras itu. Maka Ka'ab bin Malik radhiyallahu an mengatakan mereka adalah sahibul bi'r, pemilik sumur, alladzi qala, yang mengatakan ya qaumi tabi'ul mursalin, wahai kaumku ikutilah para rasul. Dan ini yang akan kita bahas dalam, ya, tema sesudahnya, yaitu ashabu Yasin. Dan ayat ini juga, ya, qadarullah, adanya dalam surat Yasin. Wa jaa min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan, ya, bergegas, dan dia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Dan orang tadi akhirnya disebut dengan, ya, sahibu Yasin, ya, temannya Yasin, ya, wallahu a'lam. Ada juga yang mengatakan mereka adalah ashabul ukhdud, ya, ashabul ukhdud, yang mereka itu adalah orang-orang yang mengazab orang-orang yang beriman dengan membakar mereka di parit-parit. Walaupun sebagian ahli sejarah juga mengatakan ini sesudah, ya, Nabi Isa alaihi salam, ya, wallahu a'lam. Dan pendapat yang dipilih nanti, mereka itu adalah ashabu Handalah ibn Safwan. Mereka adalah, ya, para, ya, teman-teman atau sahabat atau orang semasa dengan Handalah ibn Safwan. Dan ini yang disebutkan oleh Ibnu Asakir di dalam tarikhnya, dan beliau, ya, menguatkan pendapat ini. Dan pendapat ini juga nanti yang akan dipilih oleh, ya, Syekh Abu Bakar hafizahullah. Namun sebelum itu beliau menyebutkan tentang kesyirikan mereka. Apakah kesyirikan kaum tadi? Ya. Maka dikatakan kesyirikan mereka adalah mereka termasuk para penyembah pohon, ya, mungkin lebih-lebih pohon-pohon yang dianggap angker, ya, yang biasanya pohon-pohon yang besar, ya. Ada, ya, mereka juga dikatakan menyembah berhala, mungkin bentuknya lebih umum, bukan hanya, ya, pohon saja, tapi juga mungkin patung-patung. Dan yang ketiga, mereka inilah yang disebut dengan ashab Handalah ibn Safwan. Dan Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tarikhnya, ya, Ibnu Katsir rahimahullah di samping beliau memiliki kitab tarikh yang terkenal, ya, tafsir Al-Quran Al-Azim yang terkenal dengan tafsir Ibnu Katsir, beliau juga memiliki kitab tarikh yang tidak kalah terkenalnya dengan kitab tafsir, yaitu Al-Bidayah wan Nihayah,
permulaan dan akhiran, itu yang terakhir. Beliau menyebutkan tentang kisah kaum itu bahwa mereka adalah kaum yang dulunya memiliki sumur yang bisa membuat kebutuhan air mereka tercukupi. Bahkan bukan saja kebutuhan mereka, termasuk juga kebutuhan irigasi buat pertanian mereka. Dan mereka memiliki seorang raja yang adil dan juga track recordnya bagus. Ya. Tapi yang namanya manusia, ya, raja sekalipun, nabi saja meninggal, apalagi raja gitu kan. Tatkala beliau wafat, maka rakyatnya sangat bersedih dengan kematian, ya, sang raja yang adil tadi. Dan sesudah beberapa hari kematian sang raja yang adil tadi, ya, setan, tentunya setan dari kalangan jin, ya, menampakkan dirinya dalam bentuk raja tadi. Dan dia mengatakan, inni lam amut, aku belum mati. Walakin taghayyabtu ankum hatta arasani akum, akan tapi aku bersembunyi dari kalian. Aku gaib dari kalian supaya aku tahu apa perbuatan kalian. Jadi awas, ya. Kelakuan cara seperti ini juga kadang-kadang dilakukan di masa-masa sekarang. Ya, orang yang sudah mati, ya, apalagi ditokohkan di tengah-tengah masyarakat, ya, sebagai tokoh agama misalnya, kemudian, ya, ada orang-orang yang ngaku-ngaku, ya, sebagai, ya, penampakan si fulan tadi misalnya. Maka sesudah mendengar ucapan itu, rakyatnya tadi, karena memang, ya, raja itu adil, mereka begitu senangnya dengan kenyataan itu. Ya. Tapi sang raja tadi yang mengaku-ngaku raja tadi memerintahkan mereka untuk membuat hijab antara mereka dengan dirinya. Yang penting dia sudah kabarkan bahwa, bahkan dia kabarkan la yamutu abada, tidak akan mati selama-lamanya. Maka mayoritas dari rakyatnya tadi karena keadilan, ya, rajanya dan, ya, kebaikannya yang begitu banyak di antara mereka yang membenarkan ucapan tadi dan terfitnah olehnya, bahkan akhirnya menyembah. Siapa? Ya, setan dari kalangan jin yang mengaku sebagai raja yang adil tadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus di tengah-tengah mereka seorang nabi yang tidak disebutkan namanya, dan ini yang banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Tidak Allah sebutkan kisah para nabi, apalagi namanya gitu kan. Allah utus ke tengah-tengah mereka seorang nabi, dan dia menghabarkan kepada kaumnya tadi, ya, bahwa itu adalah setan, jin yang berbicara kepada mereka dari belakang hijab. Dan Nabi tadi melarang kaumnya untuk menyembah jin tadi yang ngaku-ngaku sebagai raja. Dan Nabi tadi tentunya sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, ya, mengajak manusia untuk apa? Ani'budullah wajtanibut taghut. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk jin yang ngaku sebagai raja tadi. Dan disebutkan bahwa, ya, orang ini kemudian terkenal dengan, ya, Hanzalah ibn Safwan. Namun tidak dikenal beliau di antara para nabi, karena sebagian ahli sejarah juga menyebutkan dia hanyalah menerima wahyunya itu, ya, dari tidurnya atau dari mimpi. Dan memang ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar itu, juz'un, bagian, min 46 juz'an minan nubuwah,
Satu bagian dari 46 bagian nubuwah atau kenabian. Tinggal dibandingkan saja apa yang didakwahkan atau disampaikan orang yang mengaku menerima wahyu saat tidur ataupun mimpi tadi. Dan ini sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Sesudah beliau impen siapapun, jangan dianggap sama dengan mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangan coba-coba kita yang mimpi diperintah nyembelih anak kita, kemudian pengen seperti Nabi Ibrahim. Maka kaumnya tadi akhirnya menyerang Hanzalah ibn Safwan tadi. Menyerang dan membunuhnya. Kemudian dilemparkanlah Hanzalah alaihissalam tadi ke dalam sumur. Dan dengan sebab itu keringlah sumur-sumur mereka. Wabil khusus sumur itu. Akhirnya mereka kehausan. Padahal mereka dulunya negeri yang kasarnya airnya melimpah. Karena sumber air mereka, sumur itu khususnya kering sehingga mereka kehausan. Dan dengan itu pohon-pohon mereka menjadi kering. Buah-buahnya tidak dihasilkan lagi, bahkan menyebabkan kerusakan rumah ataupun tempat tinggal mereka. Menyebabkan kerusakan daerah mereka dan berubahlah keadaan mereka dari sebelumnya yang ijo royo-royo, kemah ripaloh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang binasa. Dengan sebab apa? Pembunuhan yang mereka lakukan. Baik Hanzalah bin Safwan tadi adalah seorang nabi ataupun beliau adalah seorang yang saleh, yang mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada selainnya. Dan pendapat inilah yang dikuatkan oleh al-muallif pengarang kitab ini, sebagaimana nanti yang akan kita lanjutkan sesudah dikumandangkan adzan Isya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah. Sebagaimana tadi telah diisyaratkan bahwa al-muallif pengarang kitab ini, pengarang kitab Asyirku fil Qadim wal Hadis, Syekh Abu Bakar Muhammad Zakaria hafizallah, menguatkan pendapat yang terakhir ini. Dan ini juga yang beliau sebutkan dari redaksi yang difahami dari ibarat Ibnu Katsir. Beliau juga menguatkan pendapat ini bahwa mereka adalah kaum yang telah membunuh Hanzalah ibn Safwan, baik beliau itu adalah seorang nabi ataupun Bashir, pemberi kabar gembira, dan juga Nazir, peringatan kepada mereka supaya tidak mempercayai orang yang mengaku sebagai raja mereka yang adil, yang sudah meninggal. Dan juga Hanzalah mengajak kepada peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan peribadahan kepada yang lainnya. Dan Syekh Abu Bakar menyebutkan kesyirikan mereka itu terrealisasi dengan peribadahan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu pohon berhala ataupun seseorang yang tadi telah disebutkan orang itu adalah sebenarnya dari kalangan jin yang mengaku-ngaku sebagai raja yang adil di antara mereka.
ya, sebagaimana yang disebutkan dari riwayat-riwayat tadi, ya, wallahu a'lam. Kemudian kaum yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga, ya, dalam marhala ataupun fase sebelum diutusnya Nabiullah Musa alaihissalam, dan ini yang juga dinukil oleh Syekh, ya, Abu Bakar hafizahullah, yaitu kisah tentang kaum Yasin. Ya. Siapakah mereka itu? Ya. Mereka adalah ashabul qaryah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Yasin itu sendiri. Dan sebelum kita bicara tentang kaum Yasin ini, maka dari itu jelaslah bagi kita tentang, ya, kekeliruan, ya, penamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Yasin ataupun dengan Taha. Ya. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang dirinya, beliau menyebut, ya, memiliki beberapa nama yang disebut oleh beliau, ya, dalam riwayat yang disebutkan oleh, ya, Jubair bin Mut'im dari ayahnya Mut'im bin Adi, ya, radhiyallahu an. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innali asma, aku memiliki beberapa nama. Ana Ahmad, aku adalah Ahmad. Dan nama ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi ya maaf Ami Ahmad, ya, termasuk yang lainnya, jangan ngaku-ngaku nabi nantinya. Karena namanya sama, berapa banyak Ahmad gitu kan. Wa ana Muhammad, dan aku adalah Muhammad. Dan ini dikatakan nama yang diberikan oleh kakeknya, ya, Abdul Muttalib. Wa ana al-Mahi, dan aku adalah al-Mahi, alladzi yamhu Allah biyal kufr, yang dengannya Allah melenyapkan kekufuran denganku. Maka beliau disebut dengan al-Mahi, yang menghilangkan atau melenyapkan kekufuran dengan dakwahnya. Wa ana al-Hashir, dan aku adalah al-Hashir, yang mengumpulkan. Karena manusia akan, ya, dikumpulkan, ya, di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana al-Aqib, dan aku adalah al-Aqib. Salah seorang rawi mengatakan, qala Ma'mar qultu li Zuhri, aku bertanya kepada Az-Zuhri, wa mal aqib, apakah al-aqib itu? Apa maksudnya? Qal alladzi laisa ba'dahu nabi, yaitu yang tidak ada nabi sesudahnya. Jadi boleh namanya Ahmad sama dengan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi, ya, beliau juga memiliki nama al-aqib. Apa al-aqib? Alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada nabi sesudahnya. Maka dalam riwayat itu tidak disebutkan dua nama yang populer di antara kita, Yasin dan Toha. Dari mana Yasin dan Toha ini kita katakan sebagai nama Nabi atau disebut sebagai nama Nabi? Ya, maaf, dari biasa atau dari salawat yang biasa dikumandangkan sebagian kaum muslimin. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Terus salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Padahal Taha dan Yasin adalah dua nama surat di dalam surat-surat Al-Quran. Surat Taha nomor urutnya 20 dan surat Yasin nomor urutnya 36. Baik Taha ataupun Yasin, yang juga merupakan ayat pertama di kedua surat tadi, disebut dengan Fawatih As-Suwar, pembuka surat. Yang memang, ya, sebagian sebagian surat-surat tadi diberi nama dengan Fawatih, dengan nama-nama, ya, pembuka surat tadi, walaupun tidak seluruhnya. Ya, apalagi yang beberapa surat, ya, dibuka atau dimulai dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf potongan tadi. Hamim ada 7 surat, sehingga surat-suratnya namanya berbeda.
Alif Lam Mim juga ada beberapa surat, tidak kurang dari 4 surat. Ali Imran, Al-Baqarah tidak disebut dengan surat Alif Lam Mim. Ada Sajdah, ada Luqman. Tapi yang cuma satu, Qaf jadi nama surat, Shad jadi nama surat, Yasin, Taha semuanya jadi nama surat. Dan ada 29 surat yang Allah Subhanahu wa taala mulai dengan al-huruf al-muqatta'ah tadi. Huruf-huruf yang terputus. Baik surat-surat Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah ataupun surat-surat Madaniyah. Ada yang cuma satu huruf, Qaf, Shad, Nun. Ada yang 2 huruf, Taha, Yasin, Hamim misalnya. Ada yang 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ta, Sin, Mim. Ada yang 4 huruf, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Dan maksimalnya 5 huruf, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Ada juga Hamim, Ain, Sin, Qaf misalnya. Dan tentang ayat-ayat yang mulia ini, sikap yang aman adalah no comment tentang maknanya, tentang artinya kalau tidak ada yang berasal dari al-ma'sum Rasulullah SAW. Jangan kita tafsiri dengan tafsiran yang macam-macam. Dan memang tidak diriwayatkan penafsiran al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong ini dari Rasulullah SAW. Tapi yang harus kita ingat dan kita yakini, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang mulia tadi tanpa hikmah. Pasti ada hikmahnya. Baik kita mengetahui hikmahnya atau tidak. Dan tidak ada salahnya untuk menggali sebagian hikmah adanya al-huruf al-muqatta'ah tadi. Maka di antara hikmah itu yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, itu adalah sebagai tantangan bagi bangsa Arab khususnya yang menuduh bahwa Rasulullah SAW dialah yang mengarang Al-Quranul Karim. Itu adalah ucapan Muhammad SAW. Maka Allah tantang mereka. Muhammad itu bukanlah syair. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan kami tidak ajarkan syair, puisi kepada dia, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak juga pantas baginya untuk belajar syair. Maka di antara hikmah itu adalah sebagai tantangan bagi masyarakat Arab yang mengklaim bahwa Al-Quranul Karim adalah ucapan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbicara dengan huruf-huruf itu seperti kalian juga berbicara dengan huruf-huruf itu. Kalau kalian katakan Al-Quran berasal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian, di antara kalian itu adalah para penyair yang mereka memiliki sayembara perlombaan syair, yang menang syairnya ditempel di dinding Ka'bah selama 1 tahun. Sampai datang perlombaan tahun berikutnya ada pemenang baru. Mereka pujangga, para ahli syair, tapi lemah, tak berkutik di hadapan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Walaupun ayat-ayat Al-Quranul Karim tersusun dari huruf-huruf yang mereka gunakan sehari-harinya, tidak keluar dari alif sampai ya, 28 huruf. Dan Allah ambil contohnya hanya 14 huruf saja dari semua huruf muqatta'ah tadi. Dan subhanallah, huruf-huruf tadi juga tatkala dikumpulkan oleh sebagian ulama memang mengandung makna yang sesuai dengan hakikat huruf itu. Huruf-huruf tadi semua dikumpulkan dalam ibarat nassun hakimun qati'un lahu sirrun. Nassun hakimun, nas yang bijaksana ini, qati'un lahu sirrun, pasti memiliki rahasia. Walaupun kita tidak tahu. Nasun, nun sama sad, jadi nama surat. Surat nun, surat sad. Dan insya Allah biar semangat untuk mendengarnya, kita pending dulu dan kita akan sampaikan dalam pertemuan berikutnya insya Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah
li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.